Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoiril Anam. Di sini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Akan tetapi, sebelum kita memulai mata pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, yang mana dalam tujuan pembelajaran di sini untuk yang nomor 1 yaitu dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Misalnya fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang kedua, dapat mengetahui manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai sumber makanan. Nah, selanjutnya yaitu terkait capaian pembelajaran, yang mana dalam capaian pembelajaran di sini ada 2 bagian. Untuk yang nomor 1 yaitu dapat mengetahui bagian tumbuhan secara keseluruhan, tidak hanya yang terlihat saja, tetapi dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu mampu menjawab pertanyaan terkait bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, di sini kita akan memasuki atau akan belajar tentang materi yang ingin dipelajari. Namun, sebelum materi ini dimulai, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran atau video terkait materi yang ingin dipelajari, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu akar, sedangkan yang kedua yaitu batang. Adapun yang ketiga yaitu daun. Sedangkan yang keempat yaitu bunga. Adapun yang terakhir yaitu buah. Nah, sekarang ketika kita sudah selesai melihat video terkait gambaran-gambaran dari apa yang ingin kita pelajari, maka dari itu kita sekarang akan memasuki mata pelajaran yang ingin kita pelajari, yaitu tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, di sini saya akan memberikan tentang inti-inti dari apa yang ingin kita pelajari. Untuk yang pertama, apa itu tumbuhan? Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia. Dan yang ketiga, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang keempat yaitu fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita akan mengartikan apa itu tumbuhan. Jadi, tumbuhan di sini adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Selain kita belajar tentang pengertian tumbuhan, di sini kita juga akan belajar tentang fungsi tumbuhan bagi manusia.
yang mana fungsi tumbuhan bagi manusia di sini ada 6 bagian. Untuk yang pertama, nomor 1 yaitu sebagai sumber obat-obatan herbal. Yang kedua yaitu sebagai sumber makanan. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi polusi udara. Sedangkan yang keempat yaitu dapat menghasilkan oksigen. Dan yang kelima yaitu dapat menjaga kualitas tanah. Sedangkan yang keenam yaitu dapat menjaga siklus air. Untuk selanjutnya di sini kita akan mengetahui atau akan belajar tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, yang mana dalam bagian-bagian tumbuh-tumbuhan di sini ada 5 bagian. Untuk yang pertama yaitu akar, yang kedua yaitu batang, yang ketiga yaitu daun, yang keempat yaitu bunga, sedangkan yang kelima yang terakhir yaitu buah. Sekarang kita akan belajar dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang pertama, yang mana dalam bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang pertama di sini yaitu akar. Jadi akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Dan juga akar di sini dibedakan menjadi 2 jenis. Untuk yang pertama, nomor 1 yaitu akar serabut, yang mana akar serabut berbentuk seperti serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Contoh akar serabut antara lain akar kelapa, akar pepaya. Yang kedua yaitu akar tunggang, yang mana akar tunggang yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Contoh akar tunggang antara lain akar kopi, mangga, dan asam. Untuk bagian kedua dari bagian tumbuhan yaitu batang. Jadi batang di sini dibedakan menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, nomor 1 yaitu batang berkayu, yang mana batang berkayu di sini yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Misalnya batang pohon mangga. Sedangkan yang kedua yaitu batang rumput, yang mana batang rumput di sini yaitu batang tumbuhan yang beraus-raus dan berongga. Misalnya batang padi dan rumput. Untuk yang ketiga yaitu batang basah, yang mana batang basah di sini yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair. Misalnya batang tanaman bayam. Sedangkan bagian tumbuhan dari yang nomor 3 yaitu daun.
Jadi, daun di sini adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan juga daun di sini berdasarkan susunan tulang daunnya, bentuk daun di sini yaitu ada 4 jenis. Untuk yang pertama, nomor 1, yaitu daun bertulang menyerip. Jadi, daun bertulang menyerip di sini yaitu bentuknya seperti susunan sirip ikan. Misalnya, daun mangga, jambu, dan nangka. Untuk yang nomor 2 di sini yaitu daun bertulang mencari, yang mana dari daun bertulang mencari di sini bentuknya seperti jari-jari tangan. Misalnya daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Yang ketiga yaitu daun bertulang melengkung, yang mana daun tulang melengkung di sini bentuknya berupa garis-garis melengkung. Misalnya daun kenjar. Sedangkan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu daun bertulang sejajar, yang mana dari daun bertulang sejajar di sini bentuknya berupa garis-garis sejajar. Misalnya daun padi dan daun jagung. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian tumbuhan yang nomor 4. Bagian tumbuhan yang nomor 4 di sini yaitu bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Bunga yang sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Untuk yang pertama, yang A, yaitu tangkai bunga. Jadi, tangkai bunga di sini yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Untuk yang B, yaitu kelopak bunga. Jadi, kelopak bunga di sini yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Sedangkan yang C yaitu mahkota bunga. Jadi, mahkota bunga di sini yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Nah, untuk bagian D yaitu benang sari. Jadi, benang sari di sini yaitu alat kelamin jantan bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sekarang kita memasuki bagian terakhir dari bagian-bagian bunga. Jadi, bagian-bagian bunga yang terakhir yaitu E, putik. Putik yaitu alat kelamin betina bunga yang berguna sebagai perkembangbiakan. Nah, sekarang kita juga akan memasuki bagian tumbuh-tumbuhan yang terakhir,
Jadi yang terakhir yang nomor 5 yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Setelah kita mempelajari tentang bagian tumbuhan, di sini kita akan belajar tentang fungsi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi, fungsi bagian tumbuh-tumbuhan di sini ada 5. Untuk yang pertama, 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga. Sedangkan yang kelima yaitu buah. Nah, sekarang kita akan memasuki fungsi tumbuhan yang nomor 1. Fungsi tumbuhan yang nomor 1 yaitu akar. Akan tetapi akar di sini mempunyai fungsi 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu 1. Menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskan ke batang. Nomor 2. Sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Dan yang keempat, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Untuk yang kedua dari fungsi bagian tumbuhan yaitu batang. Batang di sini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, 1. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nomor 2. Menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sedangkan yang keempat yaitu penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Nah, untuk yang ketiga dari fungsi bagian tumbuhan di sini yaitu daun. Daun mempunyai 4 fungsi. Untuk yang pertama, 1. Sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua yaitu sebagai alat pernapasan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat terjadinya penguapan. Yang keempat yaitu daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan fungsi dari bagian tumbuhan yang nomor 4 yaitu bunga. Bunga di sini ada 5 bagian. Untuk yang pertama, nomor 1 yaitu sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Dan yang keempat yaitu sebagai penghasil biji. Sedangkan yang terakhir nomor 5 yaitu sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Adapun fungsi dari bagian tumbuhan yang terakhir nomor 5 yaitu buah. Jadi buah di sini mempunyai 4 fungsi. Untuk yang pertama nomor 1 yaitu untuk melindungi biji. Sedangkan yang kedua yaitu dapat membantu dalam penyebaran biji-bijian. Sedangkan yang ketiga yaitu sebagai penyediaan cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan.
Dan yang terakhir, nomor 4 di sini yaitu sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, di sini saya akan memberikan sedikit tugas tentang bagian tumbuhan dan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk meraih masa depan.